Hai teman-teman I Will, welcome back to I Will Spill the Tea. Hari ini kita ditemani siapa ya Han? Seorang musisi. Dia pokoknya mirip banget sama ayahnya ya, sumpah dia bener-bener Ayah yang plek mana? ketiplek loh. Oh ayah yang mana? Aku dua. Oh iya, tapi yang pertama dong. Yang pertama. Iya, mirip banget loh. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Jailani. Dul, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Terima kasih sudah datang ke studio I Will Network. Terus kayaknya kalau ada Dul, Nah, kita harus biar agak apa ya, cair suasananya, agak nyanyi dikit kan, tipis aja Iya, tipis. Apa lagu apa ya? Superman. Superman boleh. boleh. Aku bukanlah Superman. Aku juga bisa nangis jika kekasih hatiku pergi meninggalkan aku. Agak-agak mengelingin ya. Iya ya. Ternyata suara dia sama suara aku denger di salah satu aplikasi untuk mendengarkan musik sama ya? Sama Masa dong. beda? Masa beda? Enggak, tapi ini aku ngomong apa adanya ya. Maksudnya Yes. aku tuh tidak menjelekkan siapapun, tapi aku sering banget ngedenger penyanyi yang tiba-tiba didengar dan dilihat langsung tuh, kayak kok beda ya? Agak beda. Iya. Benar-benar. Tapi aku mau tahu deh kalau dari persepsi Iya, penyanyi, iya, iya. apakah hampir semua penyanyi menggunakan autotune apa enggak? Tergantung ini sih, situasi kondisi sih. Kalau misalkan kayak genre yang kayak punk, grunge gitu kadang kurang bagus. Kalau dipakai autotune ya? Karena kan grunge, punk itu kan justru falsnya itu bagian dari keindahannya. Tapi kalau musik pop udah pasti lah gitu. Oh, oke. Tapi Dul kan kalau nggak salah selain maksudnya berkarya juga bersama kakak-kakaknya, juga punya band sendiri kan yang bernama Kodir. Kodir Iya kan? ya. Itu berarti label kamu sendiri apa di bawah label apa gitu? Kamu bikin sendiri? Sendiri ya. Apa ini band indie yang bener-bener kamu bikin sendiri dengan modal sendiri sama teman-teman sendiri? Ya bisa dibilang indie sih. Indie kan artinya nggak ikut major label gitu kan. Yes. Walaupun zaman sekarang banyak yang salah kaprah tuh. Oh ini musik indie padahal major ada labelnya apa gitu. Itu biasa lah, generasi suka sok tahu dikit kan. Yang penting kelihatannya ngerti. Sebenarnya indie itu kan ketika kita mengerjakan semuanya secara independen. Tapi keren dong, di usia muda emang harus kayak gitu kan. Berkarya dan mencoba sesuatu yang baru. Iya. Belajar aja ibarat apa ya? Nggak pengen nanti kalau misalkan suatu hari dibutuhin bokap gitu ya di label Label atau manajemennya. Gak ngerti Nggak mau apa-apa. aja nanti nggak ngerti apa-apa gitu. Iya benar-benar. Karena kan banyak case yang seperti itu kan. Jadi di antara kamu, El sama Dul, El sama Al, itu berarti kalian bertiga yang akan nerusin label Papa nih kemungkinan besar siapa? Belum tahu, harusnya Al. Harusnya Al. Tapi Al bukan lebih suka nge-DJ dia. Nah, Iya, tapi kan maksudnya ya even nanti Al dia harus ada dong di belakang seorang kakak gitu ya. Mereka kompak sih di laki-laki ini. Luar biasa. Hebat loh. Akan ada project terbaru apa nih dari Kodir ke depannya? Dalam waktu dekat ini mungkin? Kemarin alhamdulillah habis bikin klip. oh, Dia gitu. penyihir. Oh, Itu seru juga tuh kita konsepnya jalan-jalan di Kemang, Oke. di Antasari, di Iya, Blok iya. M. Iya, iya, Jadi iya. Jalan kita- kaki? Jalan kaki. Jadi Oke. kita bener-bener semi-semi sosial eksperimen gitu. Oh. Jadi kita izin ke polisi ya, Pak Polisi kita boleh nggak syuting di sini? Oh boleh asal jangan ganggu lalu lintas. Kita pengen ngangkat kayak Beatles kan dia Oke. legendnya ngangkat suasana di dekat tempat tinggal mereka kan. Oke, Ada iya. Strawberry Fields, Penny Lane, banyak lah. Ada Abbey Road yang ngetop tuh. Nah kita tuh pengen ngangkat itu juga gitu. Jadi ada Jaten Village, ada Blok M, ada M Block. ada Kok nggak ke rumah Antasari. aku? Rumah Angkat kamu daerah agak rumah jauh kayaknya, agak jauh. Oh iya, Tangerang jauh ya. Oke. Berarti kalau ngomongin dari The Beatles, berarti Iya. itu salah satu band favorit kamu Nah. di luar dari ayah dan bunda. Betul. Iya Beatles. Kamu Ya, tuh semacam. diantara kakak-kakak bertiga termasuk yang paling idealis tuh bener gak sih? Aku pernah dengar waktu itu katanya gitu, katanya oh Dul tuh paling idealis. Kamu ngerasa gitu nggak? Ya mungkin iya ya. Mungkin iya, bisa dibilang iya. Idealis itu dalam hal apa?
ya kalau udah pengen mau A ya A gitu, nggak bisa diganti gugat gitu. Misalnya ada kerjaan nih, tapi bagi kamu nggak bagus, tapi dibayar mahal banget, tetap nggak mau. Ya kalau dibayar terus ada mudaratnya banyak gitu, bawa kerugian banyak gitu. Misalkan ditawarin bikin konten YouTube dibayar sekian, tapi thumbnailnya mengorbankan hati orang lain gitu. Kamu nggak mau? Nggak mau lah, untuk apa? Gitu. Iya benar. Nah, terus Official Qadir ini udah pernah manggung belum? Alhamdulillah udah. Di mana aja? Kita kemarin adain showcase dan kadang kalau nggak ada sponsor kita bagi hasil di tiketing dan lain-lain. Tapi kita nggak tahu ini bakal rame apa enggak gitu. Nah kemarin alhamdulillah Qadir itu habis adain Hey Showcase. Ya tentu sepi atau rame harus dinikmatin ya. Kadang sepi gitu. Nah ngomongin sepi dan rame, berarti intinya bukan cuma kehidupan yang mempunyai roda, tapi di karir terutama dunia musik pun ada roda kehidupan yang terus berputar kan. Tidak jaminan anak seorang musisi terkenal akan punya job yang selalu lancar, tidak jaminan. ya kan? Nah kalau seorang Dul, apa sih yang kamu rasain sepanjang kamu berkarir dari kecil sampai sekarang? Kayak roda kehidupan yang sudah kamu lalui itu apa aja, seperti apa? Tentu pasang surutnya ada ya. Apalagi pas Covid. Pas Covid itu bener-bener tiba-tiba ya kita tahu lah musisi mungkin nggak di bidang musik ya, semua pekerjaan langsung benar. kehilangan cash flow yang aktif gitu ya, dan dalam sehari itu langsung cancel semua. Itu bener-bener kayak wow, Bener-bener dalam sehari cancel semua? dalam sehari itu langsung Hilang semua hilang gitu? semua gitu. Nah, aku kayak mikir wah Tuhan tuh kalau udah berkehendak tuh gila ya. Jadi yang kemarin-kemarin tuh means nothing aja gitu. It was nothing gitu. Jadi itu yang agak merubah persepsiku tentang kehidupan sih ya. Untung sekarang udah ada Tisa yang menemani tiap hari. Hampir tiap hari ditemani sama Tisa? Hampir tiap hari. Iya. Berarti kalau Tisa udah nggak ada sendiri dong? Sendiri. Ya ampun. Sekarat. Oh, ini namanya cinta mati. Bucin ya. Iya, cinta mati, cinta gila seperti lagu yang diciptakan ayah-ayah ya. Oke deh, kayaknya kita udah capek ngomongin tentang kehidupan yang pasang surut seperti ini, karena in the end hidup itu seperti games, harus dinikmati saja, dijalani saja, ya kan? Gimana kalau sekarang kita bermain games? Boleh. Kita mau main games apa nih? Gamesnya adalah Ball in the Spoon. Baiklah, kita sekarang akan bermain game. Di sini gamenya gampang banget pokoknya, supaya apa kita lebih rileks ya. Oke. Jadi kita akan mindahin si bola ini ke mangkok yang kosong. Tapi kita nggak boleh mindahin pakai tangan, terlalu gampang. Kita mau yang susah, mau yang bikin susah hidup. Jadi kita harus gigit sendok ini dan pindahinnya tuh pakai mulut. Gitulah kurang lebih. Ada-ada aja ya. Kembali ke masa kecil, inget nggak waktu 17 Agustusan? 17 Agustusan. Nah, bisa dong. Bisa. Gimana dong, siap? Oke. Oke. Kamu Siapin tisu, jangan lupa ya. Ini air liur gue nanti kemana-mana gue takut ya. waktunya cuma 1 menit, kita bakal hitung siapa yang paling cepet. Oke gitu. Iya, aku yang hitung. Siapa ya? 1, 2, 3, dimulai. Ya, udah itu bener gagal tuh yang 1 biji tuh. Harus pelan-pelan tuh, nah tuh. Oke, dulu 1. Ada yang usaha ya. Kamu lah lebih besar kalau tidak bisa. 2, 1. Tangan hati-hati. Oh iya. Iya. Oke, waktu udah berjalan 30 detik. Oke, 2 salah. Ini adalah penentuan bagaimana. Oke, seperti itu. 2. Ayo kita harus semangatin guys. Semoga aja Ehan kalah. Ayo dulu. Ingat dulu, anggaplah ini masa kecilmu. Yes, 3, 2. Gimana? Kita lihat Ehan sepertinya kesulitan ya guys. Bentar lagi akan jatuh nih bolanya. Udah bergetar ya. 3, 2. Kalau kali ini dulu. Oke. 3, 2, 1 selesai. Selesai waktunya. Udah berapa? Udah 1 menit. Ya pegel tahu, gila kali lo. Pegel banget. Sakit tahu, nahan ginian sendok. Jangan nahan sendok doang. Bener-bener. Kan pegel Dia tuh, gini. dia nggak mengeluh dulu. Berapa jadinya? Kamu Mana dia kalah. sengaja nih, Dia ngepur 3. nih. Dul 2. Ngepur dia nih. Susah banget. Ehan 2, Dul 3. Karena Dul menang, berarti Ehan dihukum. Ini memang nggak ada ya. Terus terang, kamu mau ngomong apa dia?
Jangan dong. Nyanyi. Tuhan kiri. Jangan. Ya terus apa? Sama paling seksi. Kamulah makhluk Tuhan yang tercipta, yang paling seksi. Cuma kamu yang bisa membuatku terus menjadi Nah, tangan dong. Tangannya. Han, boleh tuh gantiin Mulan Jamila bentar lagi. Oke, sekarang kita udah selesai main. Gimana Yes. kalau kita lanjutin ngobrolnya, kita duduk-duduk santai ya? Betul Let's go. banget. Sebentar ya, lagi diambil minum dulu. Siap. Iya. Han. Punten, Neng. Ya Allah. Ini minum dulu ya. Oh iya, apa ini? Apa itu? Ya, ini pewarna. Diminum aja, udah. Diminum ya. Minum dulu, minum. Jangan diliatin dong, diminum. Curiga dikit sih. Rasanya berbeda ya. Rasanya beda. Kamu masukin apa nih dalam sini? Ya udah, itu pestisida. Metong dong. Iya, aku mau nanya-nanya dong, boleh Iya, ya? iya. Ya kan jadi kan tadi kan sempat bahas soal sebelum kecelakaan gitu-gitu kan. Nah, aku tuh pernah kayak lihat gitulah salah satu video juga yang mengatakan bahwa dulunya sebelum itu tuh pernah nggak percaya akan agama. Nah, itu bener nggak sih? Agama percaya, cuma lebih tepatnya skeptis sama Tuhan. Skeptis sama Tuhan. Lah, gimana caranya kamu percaya agama tapi skeptis sama Tuhan? Kalau sama Islamnya percaya gitu. Oke. Dan tapi waktu itu ya mungkin lagi satu SMP ya. Ya, misalkan disuruh nyokap sholat gitu ya. Ya. Ngapain gua nyembah Tuhan mana yang gua sembah gitu, kenal aja enggak gitu. Ibaratnya nama juga satu SMP gitu ya. Sampai akhirnya ya lumayan lama tuh. Sampai akhirnya tinggal di rumah bunda. Tinggal di rumah bunda waktu itu dibilang kamu kalau mau tinggal di sini syaratnya cuma satu, apa itu, sholat gitu. Masing-masing ngeyel tuh. Apain sih sholat? Tuhan aja nggak kenal gitu. Nah lama-lama aku ada semacam hajat gitulah. Bunda tolong doain dong gitu. Hajat tuh apa sih maksudnya? Hajat tuh kayak kayak keinginan gitu loh. Keinginan. Agar dikabulkan. Oh, Ya, oke. benar. Iya. Terus kata bunda, ya udah kamu doa sendiri aja. Nah dari situ akhirnya alhamdulillah mulai apa, belajar. Sampai sekarang sih masih belajar ya menyembah Tuhan gitu aja. Sebenarnya bikin sadar itu ketika waktu itu sempet banget ada di titik dimana yang masih 16 tahun, 17 tahun waktu itu masih apa, rasanya kayak lost, kayak galau ya. apa, teenage angst bahasa Inggrisnya kan, kecemasan remaja, Anxiety. ya masih muda ya. Iya. Terus gimana Tuhan gitu. Nah dari situ aku lihat gitu bahwa Tuhan itu memberikan kasih sayangnya itu melalui perantara orang-orang di terdekat kita gitu loh. Jadi kadang waktu aku lagi mana Tuhan gitu, tiba-tiba ada suara bunda, Nina makan. Itu bentuk perhatian Tuhan. Dari situ kayak misalkan kayak sekarang ada Tisa nih gitu ya. Terus nanya, udah makan belum? Jangan telat makan ya, ntar sakit gitu. Itu kan hal yang menurutku simple. Tapi bagi aku waktu itu sangat-sangat membuka, oh berarti God is everywhere gitu. Misalkan aku dikasih perhatian yang sama orang tua, Nina gitu, mau jajan ya buat seminggu gitu. Oh ya ini ya Tuhan maha pengasih, maha memberi, tapi lewat bunda gitu. Akhirnya sadarnya ya belajar bersyukur aja sih, kayak look around gitu, daripada kita mikirin diri kita terlalu larut. Lebih baiknya ya akhirnya sadar, oh God is everywhere gitu. Menurut saya gitu ya, bisa salah juga. Soalnya emang hubungan vertikal itu bagi aku emang setiap orang punya jalannya berbeda-beda sih. Iya. Jalan mereka untuk bisa deket sama yang di atas. Karena bukan cuma tentang agama apa, tapi tentang apa yang kita yakini kan. Iya. Tapi ya bagus lah, setidaknya sekarang kamu di usia muda ini udah lebih cepet sadar dan cepet kayak memahami, oh seperti ini Masih belajar, bentuk masih belajar. manifestnya gitu loh. Kan bukan berarti kayak orang bilang, Tuhan bantu saya, saat itu Tuhan turun gitu. Nih, ya kan? Ya kayak gitu ya kan? Iya. Fase-fase itu ada juga. Tuhan aku udah ini kok Tuhan nggak ini sih gitu. Tapi
apa ya, ya mungkin alhamdulillah aku merasakan ya berkali-kali gitu sabar dan Tuhan tuh sekali membuktikan tuh wow gitu loh. Makanya kalau ditanya akhirnya kenapa dulu percaya Tuhan, jawabanku sama kayak almarhum Pak Soekarno. Apa tuh? Karena aku mau minta dan aku diberi. Itu aja, sesimpel itu sih. Apalagi ketemu Tisa, Wah, makin berubah lagi. ini nih aku pengen nanya dari tadi. Ini tadi dia mau ngomongin tentang Tisa tuh udah di dalam setiap kalimat Yap, dan doa betul. ucapkan nama Tisa Biani. Luar biasa loh. Kenapa sih? Apa sih yang membuat kamu ngerasa Tisa tuh cewek paling spesial saat ini? Of course, selain Bunda ya. Ya, ya nggak tahu, feeling aja gitu. Kayaknya ini nih dari awal ketemu ya. Oh iya, awal ketemu langsung gitu. Udah ada itu, cuma Oh. belum langsung deketin. Cuma ini ada yang something unik sama cewek ini gitu. Akhirnya ya PDKT, jadian, ya akhirnya ya she's so special gitu ya buat aku ya di hidupku gitu. Berarti arti Tisa Biani saat ini di kehidupan kamu seperti apa? Selain sis special, of Special. course, dia banyak bantuin kamu, banyak kasih support lah. Dukungan, Gitu. Malaikat lah itu saya. Kok tim netizen langsung meleleh? Kalau aku jadi Tisa, Kak Tisha, Tisa. Biani, aku jadi terlalu. Biani. Kenapa jadi Biana? Kalau terlalu ibu, banget. ibu penyelamat. Oh, Ya, kalau penyelamat. Bisa malaikat. Malaikat. Berarti kalau malaikat itu bukan cuma cantik fisik tapi cantik hati juga. Iya. Iya gitu dong, betul. Jadi udah perfect banget lah sekarang di mata Dul ya Di saat mataku ini. udah. Jadi kalau seandainya kamu ketemu cewek yang lain lebih cantik, lebih ini, lebih gimana, gak akan bisa menggoyahkan hati seorang Dul saat ini. Kayaknya enggak deh, enggak akan. Insya Allah ya. Insya Allah. Ngomong-ngomong bucinnya sama Kak Tisha ya, dulu tuh aku pernah lihat juga tuh dari cuplikan gitu, katanya ini pernah cemburu juga ya sama kakaknya Kak L ya kalau nggak salah. Hai, ini aku baru tahu loh ini. Iya, gara-gara sempat satu syutingan bareng Kak Tisha sama Kak L, terus kalau nggak salah nih Kak Dulnya nih agak cemburu gitu, bener gak sih? Itu sempat cemburu gitu. Bukan cemburu sih, cuma kalau tapi- kata Justin Bieber tuh apa? That should be me. Gitu. Gue mah cemburu namanya. Iya, tetap ya jealous ya. Jealous tipis. Jealous tipis, gitu. Cemburu itu ya maksudnya. Iya dong. Berarti Iya. intinya kalau dia sesayang itu sama Tisa, udah cowok siapapun yang di deket Tisa yang membuat Tisa tersenyum tuh bagi dia harusnya kan itu gue. Sama gue gitu. Sampai sempat ke lokasi syuting ya waktu itu ya? Iya. Iya. Enggak tiap hari kan tapi. Enggak. Nggak tiap Sekali. hari. Tapi nggak nungguin di deket set kan? Nungguin. Iya kan, bener bucin dong berarti dah. Tapi sebelum Dul sekarang bucin banget, Yes. katanya dulu tuh sempet di masa nggak mau pacaran loh. Iya. Iya. Anak muda nggak mau pacaran, langka kan? Oh my God. Cowok lagi. Coba kita tanya langsung, Iya, kenapa bisa coba begitu kenapa Dul? alasannya? Ya dulu emang aku penganut ini apa pacaran haram. Oh, Sempet penganut Oh, itu. oke. Tapi lama-lama nggak kuat. Berapa tahun ya? Bisa dibilang tuh ada kali 3 tahun ya benar-benar nggak mau pacaran lah gitu. Iya. Ya karena itu pacaran haram, tapi lama-lama ya Tuhan nggak kuat juga. akhirnya realistis aja ya, saat ini aku Akhirnya butuh ya gitu. nggak munafik ya, ini nyerah gitu sama ideologi itu. Tapi alhamdulillah dapetnya yang pas gitu, Yang langsung yang baik juga. nggak toksik lah minimal gitu. Iya. Ketemunya di mana pertama kali kan? Di Velvet Studio. Apa Lumayan itu? lah ya. Apa sih? Studio musik. Oh. Jadi lumayan kalau anak-anak ntar nanya di mana ketemunya studio musik. Gitu. Wih, udah mikir anak aja nih, ya kan? Bukan di klub. bukan apa gitu. Iya benar-benar. Setidaknya tempat yang lebih baik ya, Iya, berkarya ya. betul. Ada nggak sih hal yang pengen banget kamu ucapin ke seorang Tisa Biani saat ini, kayak Tisa apa gitu? Ya ini aja. Terima kasih Tisa sudah mengerti dan mencintai aku apa adanya. Dimana saat itu tidak ada wanita yang mengerti aku. Itu aja. Ini nurun dari mana sih pada puitis-puitis begini? Iya. Curiga deh, darah ini mengalir dari bapaknya turun ke anak satu, anak dua, anak tiga ya? Biasa banget loh. Puitisnya tuh dapet banget, nyampe banget. Tahu nggak? Hah? Dulu tuh jago banget bikin puisi. Gimana kalau sebelum kita menutupi sesi tanya jawab ini, harus banget. iya kan? Dikit aja, tipis aja puisi. Puisi. Berapa bait. Nah,
Untuk Tisa aja deh yang paling gampang. Benar, untuk Tisa. Becky. Ini ditantang bikin puisi. Nih, langsung loh, Langsung Nggak on the ada spot break, ya. Bisa. Sebenarnya aku ingin menulis panjang sekali kalimat puisi yang indah. Tapi sebenarnya aku hanya ingin menulis I miss you. Udah. Anjay. Luar biasa. Luar biasa. Ngerti kan? I miss you. Tingkat tertinggi cinta tau gak apa? Kangen tiap saat. Oh. Orangnya mau depan mata. Depan mata. Di chat. Mau deket. Kangen tetep terus. Kangen terus. I miss Perasaannya udah tak terbendung. Aduh, nggak bisa deh kalau kayak gini-gini deh. Oh. Ya udah, habis cari pacar langsung deh yuk. Iya, jomblo nih, bete deh. Emang jomblo? Iya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kalau kata Dul, pelan-pelan, tapi nanti kita minta sama Tuhan, nanti dipertemukan sama Tuhan persis sesuai yang kita minta di waktu yang Proses. tepat. Bener tidak, Dul? Iya, Ya kan? Betul. Oke teman-teman, I will. Sekarang saatnya kita bermain spin the wheel sama Dul. Sekarang kita akan bermain spin the wheel. Apa tuh spin the wheel? Coba silakan Eha. Jadi nanti Dul akan memutar ini. Ya, nanti dia akan berhenti. Nah, nanti Dul akan melakukan challenge yang ada di sini. Ya, Oke. siap ya? Bismillah dulu ya. Serem-serem banget ya challenge-nya Iya, ya. deg-degan memang gitu ya. Emang begitu, ini adalah sesi terakhir, emang harus paling. Jadi dipastikan HP-nya aman ya, Iya, iya. terkendali. Oke, siap ya. Kita mulai ya. Silakan Dul memutar. 3, 2, 1. Ini putar, putar, putar. Ya, Oh my god. Kalau random bilang mau pinjam uang 10 juta. Coba, Ayo. jangan Tisha ya, jangan Tisha, Ya, yang boleh. lain, yang lain. Kalau siapa? Dari Al ya. Siapa? Al. Al. Oke. Oke, boleh. Ya udah. Coba. Cukup random ya, kita lihat dulu. Kira-kira dipinjemin ya sama kakaknya langsung betul, ya. Betul. Kalau yang pasti diangkat nyokap sih. Ya udah, Coba. nyokap. Tapi kalau nyokap aku yakin langsung kayak boleh. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, nyokap ya. Coba dulu aja. Berarti kalau ya. nyokap jangan minta 10, 100. Ya, agak Kata naikin nyokap. lagi nolnya. Siap? Kata nyokap Udah? 10 aja. Oh, buat adek jajan kali ya udah. Oh, Bunda. Ya. Bunda, aku boleh minjem 50 juta nggak, Bunda? Buat pegangan aja. Bunda bercanda, Bunda lagi di acara, Bunda. Halo Bunda Maya. Ini Wilona. Bunda makasih ya. Maaf di telepon tadi dapat tantangan anaknya suruh minjem uang, katanya sama Bunda aja deh. Udah biasa, anak-anak Biasa. maknya. Iya, makasih Bunda. Kasih Bunda, love you, udah. Oh, luar biasa ya. Harusnya gue nggak usah bilang konten ya. Iya bener. Nggak tahu. Tapi Bunda Maya serem banget loh. Buat apa? Balikin kapan? Oh, Maya balikin Harus dulu. ini, harus detail Tapi emang ya. gitu. Oh, jadi Bunda tuh nggak pernah tiba-tiba ngasih uang gitu manjain ke anak-anaknya? Enggak. Bunda Berarti tuh itu dia. sangat mendidik untuk nggak ngutang sama orang gitu sih. Even ke orang tua sendiri pun kayak gitu? Even. Ya kontekstual ya. Iya, Kontekstual. iya. gitu. Iya. Kalau emang kita ada keperluan tuh harus balikin emang. Buat teman-teman I Will, thank you so much udah nontonin episode kali ini sama Dul. Dul, terima kasih sudah Thank you, berbagi thank you. kisah dan bermain bersama kita hari ini. Yes, banget. Sampai bertemu lagi nanti di next project. Siap. Semoga kita ada satu project bareng lagi, Siap, ya yes. kan? Oke teman-teman I Will, kalau gitu see you on the next episode of I will spill the tea.